Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip, NIT 6020013, jurusan Tata Laksana. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen. Manajemen adalah istilah yang sangat sering kita dengar akhir-akhir ini. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Secara lebih lengkap, manajemen juga diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan melalui organisasi, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan aktual, dan mengelola controlling sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efisien diartikan sebagai dapat menghasilkan yang diharapkan dengan kebutuhan input yang paling sedikit, sementara efektif diartikan sebagai cara yang paling mudah dan cepat untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi penentuan arah tujuan perusahaan, merancang strategi yang diperlukan untuk meraih tujuan yang ditentukan, untuk mengembangkan rencana dalam melakukan organisasi kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi perencanaan tersebut. Perencanaan sangat penting dilaksanakan karena tanpa adanya perencanaan, segala fungsi manajemen yang dibutuhkan tidak akan berjalan. Dalam melakukan beberapa perencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu ditimbangkan, yaitu spesifik, measurable, aktif atau realis, time. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing adalah fungsi manajemen ketika orang manajemen menata struktur pekerjaan bagi masing-masing orang, seperti menentukan tugas yang harus dikerjakan seorang pengerjaan yang benar, serta menentukan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Pada perusahaan, perorganisasian biasa disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi yang kemudian dipecahkan menjadi tiap-tiap jabatan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah fungsi dalam manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam fungsi tersebut, pelaksanaan upaya untuk mengerjakan semua orang pada semua tingkatan organisasi sangat diperlukan agar kerjasama antar seluruh tingkatan organisasi dapat tercipta. Seluruh organisasi harus menyadari tugas, tanggung jawab, dan peran masing-masing dan melaksanakan sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk melaksanakan pengamatan, menilai kinerja dalam melaksanakan dan melakukan tindakan kontroversi yang diperlukan guna meningkatkan performa organisasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi utama, di antara lain mencegah penyimpangan terhadap perencanaan, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan, serta menindak penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Tingkatan manajemen atau manajer. Manajer dapat diartikan sebagai anggota organisasi yang dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan cara mengorganisasikan atau mengawasi pekerja orang lainnya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Serta tradisional, tingkat manajemen atau manajer dapat dibagi dalam 3 klasifikasi adalah first line manager, merupakan tingkatan paling bawah dalam klasifikasi manajemen. Yang kedua adalah mid line manager, merupakan tingkat dalam klasifikasi manajer yang menjembatani antara tingkat first line manager dengan top manager. Yang ketiga adalah top manager, merupakan tingkat manajemen tertinggi dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam membuat keputusan organisasi serta menyusun rencana dan tujuan yang dicapai oleh perusahaan. Keahlian manajemen. Semua tinggi tingkat manajer, maka output atau hasil yang diharapkan dari peran yang dimiliki oleh berupa ide,
konsen, dan perencanaan. Sementara semakin ke bawah, output yang diharapkan umumnya lebih berupa tindakan atau hal-hal yang bersifat teknis yang diperlukan untuk memastikan jalannya kegiatan operasional organisasi perusahaan. Peran manajemen pada dasarnya dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh manajer dalam melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai secara umum. Peran manajemen dapat dibagi menjadi 3, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan yang ketiga peran mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.